Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hadapan saya ini Kang Agus Munawar. Kang Agus Munawar ini sedang lagi top-topnya nih. Beliau kemarin diangkat di Kompas ya sebagai profil yang sukses menggerakkan dan mencerdaskan masyarakat melalui gerakan literasi. Bukan begitu Pak Mas Agus? Kang Agus ya? Mas atau Akang manggilnya nih? Kang Agus ya? Bahkan sudah saya dapat informasi sudah banyak mendapatkan penghargaan. Itu dari gubernur, kemudian dari Perpustakaan Nasional dan lain-lain ya. Nah, saya ingin tanya, sejak kapan memulai gerakan ini? Ini pertanyaan seringkali dilontarkan saya. Ini kan sudah cukup lama sesungguhnya kami melakukan ini, ya ada kurang lebih 20 tahun. 20 Saat tahun itu ya? anak saya usia 1 tahun. Jadi saya merantau di Kabupaten Bandung dan sekarang Taman Bacaan Masyarakat Arjasari sudah berkembang karena memang ada dukungan dan komitmen yang serius dari pemerintahan desa. Sekarang sudah regenerasi dan taman bacanya sangat berkembang. Ya kesini ini sudah berjalan dari awal Januari tahun ini. Anggotanya tadi sudah dilihat ada kurang lebih 230 orangan dan yang pinjam buku udah 301 orang yang pinjam baca ini sejak Januari. Jadi ya ngalir aja lah. Yang penting kita berbuat, deketin buku, masyarakat mudah mencari informasi yang mengedukasi, pengetahuannya meningkat, kesejahteraannya juga pastinya meningkat juga. Jadi apa yang menjadi motivasi sehingga melakukan aktivitas mulia ini dan jarang dilakukan orang gitu loh? Sederhana sih. Tentunya kita punya anak kita senang baca. Di samping itu anak tetangga terdekat juga ikut membaca. Motivasinya sederhana, bagaimana anak saya. Nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman, membaca bukan sekedar dari buku, makanya kita sediakan juga di sini ada fasilitas Wiko dari Telkom. Kemudian kita akan kembangkan juga sarana membaca di sana nanti. Pada membaca itu jadi hub tempat bertemunya orang-orang sekitar, baik itu pemuda, perempuan, pelaku usaha dan siapapun itu yang punya perhatian dan berkomitmen untuk memajukan anak bangsa lewat gerakan literasi. Berarti awal mulanya di Bandung ya, sekarang pindah ke Ciamis. Ke Ciamis? Di Ciamis sejak kapan? 2015 pindah ke Ciamis, tapi memang di garasi ini dari Januari 2020. Oh, masih baru ya berarti ya? Masih baru, tapi ya lumayan lah, buku-bukunya seperti ini sangat banyak. Di sini juga ada buku-buku terkait dengan kesehatan dan kedokteran. Juga banyak buku-buku sastra di sini, seri Harry Potter. Ada juga terkait dengan pemikiran Tanpa Laka. Ada juga tokoh-tokoh nasional, biografi orang-orang sukses. Pokoknya di sini tempat berkumpulnya masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuannya lewat membaca dan mencari informasi dari internet. Oh gitu ya. Jadi di Ciamis belum lama tapi pelanggannya sudah banyak ya? Pengunjungnya banyak, bahkan Pengunjung. Di Ciamis ini kan ada mobil yang didesain secara khusus Gatri. Jadi Galuh Tur Kota Klasik. Kalau di Bandung itu bandros. Itu biasanya ada keliling. Dulu di awal-awal ada keliling ke sini, bandros membawa penumpang yang keliling Kota Kawali. Kemudian mereka berhenti di sini dan yang mereka berkunjung ke sini. Ini juga ada upaya bagaimana mengkampanyekan sarana ini, kemudian orang jadi tahu dan harapannya ke depan ini menjadi tempat seperti ini akan banyak ditemukan oleh masyarakat khususnya di Kawali, di Galuh, bahwa banyak titik-titik sarana baca yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini kan jadi menarik. Jadi bukan hanya jalan-jalan itu ke pantai, ke
ke tempat-tempat wisata begitu, tapi bagaimana juga bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang menyediakan bahan untuk belajar. Ya. Ini kan belum lama nih di Kawali ini ya, di Ciamis ini kan. Belum lama. Ini tepatnya itu Kawali, Kecamatan Kawali, Desa Induraya, Dusun Margajaya. Ini kan baru mulai di sini ya, belum sampai ke kotanya ya. Atau ke tempat-tempat lain selain di kecamatan ini. Ini menarik. Yang datang ke sini bukan sekedar orang pinjam buku baca. Ya. Tapi juga orang bisa, kalau yang mau mendirikan komunitas baca tempat seperti ini, mereka bisa pinjam buku beberapa, bahkan ada yang dari perbatasan Ciamis Pangandaran. Kita pinjam buku di sini. Maaf ini bising ya. Kita akan pindah nanti ke sana, ke tempat yang lebih representatif, doakan saja. Kami bisa membangun secara mandiri dan terima kasih kalau ada yang support juga. Nah ini banyak-banyak untuk menjawab itu kebisingan lalu lintas di sini. Ini yang pinjam ke sini ada yang dari Ibu Wati ini Banjar Anyar. Dia pinjam banyak buku. Ini Rolly. Sekarang dia tadi kirim chat ke saya via WA. Dia sedang bikin rak buku yang dari sini sudah mulai dibaca oleh masyarakat. Kami senang. Jadi untuk menjangkau wilayah lain, kita tidak harus berpikir oleh kita, tidak, tapi bagaimana kita bisa menggerakkan dan ada masyarakat yang tergerak sehingga menyediakan fasilitas ini bisa dilakukan oleh siapapun itu, asal memang punya niat tulus dan ingin berbagi. Tamu-tamu atau anggota yang menjadi pembaca tentunya kan beragam nih. Ada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum. Itu gimana nih cara memilihnya supaya mudah mereka menemukan buku yang dimauinya atau yang ingin dibacanya? Di sini kan ada kode, di sana ada bahasa, di sini ada label. Memang di sini belum dikatalog secara khusus. Karena memang tujuan kami bagaimana ini tempat orang tidak merasa segan mau datang dulu. Nanti sedikit-sedikit kita akan gunakan katalog secara betul untuk mempermudah orang mencari bahan bacaan. Tapi yang datang ke sini sih banyaknya. Kalau ini kan buku-buku sastra. Ini kan memanfaatkan tempat di rumah Kang Agus sendiri kan, di rumah pribadi. Ada tempat lain nggak, misalkan untuk khusus masyarakat umum atau untuk pelajar selain ini gitu, selain di sini? Tadi ini kan lebih kalau di sini yang kekiniannya, biar mudah parkir langsung masuk ke sini. Kalau yang berbasis sekolah kita punya namanya Taman Pustaka Hasana. Oh yang tadi itu ya? Di Induraja tadi Pak Asep juga sudah melihat ke sana. Itu lokasinya ada di lokasi sekolah yang di Induraja. Jadi yang mengaksesnya anak-anak sekolah. Tapi di sana juga ada buku-buku luar biasa untuk orang tua. Biasanya kan kalau ajaran baru itu siswa yang kelas 1 diantar oleh orang tuanya sambil menunggu dia pun bisa membaca buku yang ada di perpustakaan. Terus itu yang sedang dibangun itu mau dibuat taman bacaan atau perpustakaan ya? Itu untuk pengembangan yang gak ada membaca ini. Karena buku terus bertambah, ini belum buku juga di dalam terus bertambah. Itu dana sendiri ya untuk membuat itu ya? Sampai hari ini kalau untuk membangun itu dana pribadi. Jadi kalau ada uang beli semen ya saya beliin semen, dana sedikit buat. Jadi secara bertahap aja, ngalir aja. Kalau buku ini banyaknya. Yang penting masyarakat cerdas ya, mau membaca ya. Oh iyalah, kita ngalir aja kalau urusan itu ngalir. Jadi selama ini ada nggak perhatian dari pemerintah setempat? Kalau support, misalkan dari Pemdanya, dari bantuan itu baru bantuan, belum, kalau bantuan material belum, tapi lebih ke bagaimana apresiasi orang, atau memberikan sumbangan buku dari pribadi seperti Pak Camat juga sudah dilakukan, atau Pak Camat pada setiap kesempatan memperkenalkan saya bahwa pentingnya bagaimana setiap desa itu jalan perpustakaannya. Nah, Pak Camatnya luar biasa dan itu support yang sangat luar biasa. Kalau support lainnya belum, tapi Pak Camat yang terasa itu dukungannya sangat.
Jadi selama ini program yang dilakukan mengajak masyarakat agar mencintai buku dan membaca itu seperti apa? Ada banyak kegiatan. Kalau untuk segmen anak muda itu kan ada arisan buku, baca dulu dalam seminggu, kemudian setelah baca dikocok, siapa yang namanya keluar dia menceritakan isi buku itu, yang lain menanggapi. Itu dalam Kayak semacam diskusi buku ya? Semacam diskusi Bedah buku. Dan itu belajar juga ngomong di depan umum, belajar juga meyakinkan, dan juga belajar untuk berargumen dan berbeda pendapat. Ini kan sudah tradisi seperti ini di sebuah perkampungan, sebuah desa kan jarang. Ini perpustakaan Jarang. Dan yang ikutinya ini juga banyak kalangan mahasiswa dan anak-anak muda kalau untuk itu. Masyarakat umum enggak? Masyarakat umum ada juga sih, seperti penjual air isi ulang juga suka ikut. Ada juga yang punya usaha fotokopi juga suka ikut. Nah itu untuk segmen anak muda. Kalau untuk anak-anak di sini juga ada lomba yang terkait dengan kreativitas. Ya, bagaimana lomba membuat cerita berbasis pengalaman. Kemarin baru ada menanam pakcoy secara hidroponik, kemudian yang kelas 4 dan 6 itu menuliskan pengalaman dan hikmahnya dari menanam itu. Yang kelas 3 sampai kelas 1 itu lomba mewarnai. Nah itu untuk anak. Juga kalau menjelang Ramadan biasanya kita ada festival marhaban di Ramadan lah. Jadi ada lomba ngaliwet, lomba dayung, ada lomba puisi, dan itu masyarakat umum yang ikut, sampai juga siapa yang lebih banyak ngambil sampah yang berserakan di Cimuntur, kemudian ngombein ikan, siapa yang dapat lebih banyak ikannya lebih besar. Pokoknya dibikin seru yang memang itu bagian daripada rekreasi masyarakat yang secara murah, tapi itu kan jarang. Tapi di sana ada nilai edukasi. Bagaimana masyarakat juga tidak bisa membuang sampah sembarangan. Kan itu makhluk juga kan. Nah di sana juga kita undang stakeholder. Perangkat desa kita undang, dinas perpustakaan kabupaten kita undang. Di sana sharing, sambil jalan-jalan ditanya, sharing. Jadi sharingnya itu sambil berkegiatan, ada yang lomba liwet, ada yang ngambil sampah, ada yang ngobeng, apa segala macam. Di sana pakai sound system, kemudian semua orang bisa bercerita. Jadi kegiatannya sangat meriah, dan itu kayak apa ya, pagelaran yang menurut saya sangat luar biasa, karena semua orang bisa hadir, kemudian bisa berpikir tentang lingkungannya, bisa satu sama lain saling menginspirasi, bisa satu sama lain saling mengingatkan, bahkan bisa langsung melakukan aksi nyata. Soal mengumpul sampah, soal ngambil ikan di Cimuntur, berarti kan kalau ikannya pingin banyak, itu juga harus dilestarikan. Jangan buang sampah sembarangan ke Cimuntur. Jadi ekosistemnya juga harus dijaga agar nantinya bisa apa ya, memberikan kesejahteraan untuk semua. Respon masyarakat dengan hadirnya taman bacaan perpustakaan itu bagaimana nih masyarakat setempat ya sini? Kalau soal respon sih, saya memang juga tidak berharap respon ini orang berdoyong-doyong. Gampang sih sebenarnya di sini. Pak Agus mau bagi-bagi sembako, pasti responnya bagus. Kalau soal ini memang yang saya harapkan dukungan semua pihak untuk memberikan dukungan secara nyata agar memang memberikan keteladanan yang baik. Kalau orang tua mungkin sesekali datang ke sini sudah mulai nih mengantarkan anaknya untuk pinjam buku. Ini kan menarik. Berarti atau misalkan sambil ngantar anaknya, di sini banyak buku resep, buku terkait dengan apalah, dengan ini kan jus apa, ini kan banyak nih. Oh itu yang terapan ya? Kanker tentang begini tuh kan. Itu buku-buku yang bisa langsung diaplikasikan ya? Bisa diaplikasikan, ini kan banyak nih. Jadi sambil kesini saya arahkan juga nih Bu, di sini banyak juga buku-buku yang memang juga bisa menunjang untuk kesejahteraan ibu. Mungkin kalau suaminya bosan masakan daun singkong nggak enak, coba di sini ada resepnya. Yang nggak tanggung-tanggung, di sini ada ini nih.
Wah ini kitab Kitab masakan. Ini kan paling sederhana. Biasanya kalau udah bicara lidah, bicara masakan, oh iya. Akhirnya di sini ibu-ibu juga jadi diskusi. Jadi respon masyarakat itu, saya mau nantinya masyarakat merespon sangat, itu dibalikin lagi. Kalau mau maju ya respon ini secara positif, dengan tidak bermaksud menggurui masyarakat. Iya. Tapi selama ini kalau kita baik melakukan kegiatan positif, jadi memang kegiatannya, jadi gini, jangan nyalahin masyarakat tidak merespon. Harusnya kita mengevaluasi, kita punya daya tawar apa, punya keunikan apa, sehingga kegiatannya memang berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi kita kalau ngadain acara itu diskusi dulu di sini relawan yang muda-muda, benar nggak ini dibutuhkan masyarakat? Jangan mengadakan kegiatan yang tidak dibutuhkan masyarakat. Jadi harus berbasis kebutuhan masyarakat. Dan apa yang menjadi prioritas? Ada masalah apa nih di lingkungan? Akhirnya kita berusaha sekuat tenaga untuk menginventarisir masalah apa sih yang kemudian harus kita fasilitasi lewat kegiatan-kegiatan. Gitu. Misalkan di sini juga ada, kalau setiap hari Senin dan Kamis itu guru-guru di MI belum jauh-jauh itu belajar tentang IT. Itu di perpustakaan desa. Di sini ada perpustakaan desa juga Pak Asep. Gitu. Jadi ada yang berbasis sekolah, berbasis komunitas. Ada perpustakaan desa ya? Harapannya perpustakaan desa itu mendapat dukungan dari pemangku kepentingan tingkat desa. Karena memang di setiap desa idealnya perpustakaan itu harus ada. Tinggal bagaimana komitmen kepala desa dan perangkat desa untuk memajukan masyarakatnya itu bisa melalui perpustakaan. Jadi ada komitmen dukungan nyata kepada perpustakaan. Misalkan anggaran dana desa bukan untuk gaji pengelolanya, bukan hanya itu saja, tapi justru dilihat apa sih yang dibutuhkan oleh perpustakaan desa itu untuk mendukung sarana prasarananya dan terutama bahan belajar dan sarana untuk kegiatan mereka. Karena perpustakaan hari ini bukan sekedar mendekatkan buku saja, tapi bagaimana perpustakaan itu harus memfasilitasi kebutuhan masyarakat, berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan kegiatan inisiatif non pemerintah seperti ini, mestinya kan pemerintah itu terinspirasi ya, atau terpicu untuk melakukan hal yang sama sampai ke tingkat desa. Nah, idealnya seperti itu, dan saya berkeyakinan ke depan, apalagi dengan ada virus corona ini, masa pandemi, mau tidak mau sarana seperti perpustakaan atau komunitas baca seperti ini bisa menjadi alternatif pembelajaran anak pada saat mereka tidak bersekolah. Mestinya Kan bisa pinjam buku, dan yang ada di MI Raja semua anak itu jumlahnya ada 175. Saya sortir bukunya sesuai dengan rentang usianya. Jadi anak-anak itu dipinjemin buku, nanti di rolling anak yang ini, di rolling dengan anak yang ini, terus di rolling antar sesama temen. Itu kan keren, dia bawa, jadi nggak ada masalah juga karena memang ada pengayaan pengetahuan lewat membaca. Jadi justru ini sebetulnya membantu kegiatan belajar mengajar formal dengan adanya seperti ini. Dan jelas kalau membaca kan menambah wawasan. Kalau di sekolah anak juga pasti ada jenuh juga dengan buku-buku belajar, buku teks yang selalu bergonta-ganti, juga ada kejenuhan. Nah jadi guru pun kita latih. Dilatih juga. Dilatih penggunaan IT. Rencana ke depan apa nih Kang Agus? Rencana ke depan yaitu PR saya yang lumayan agak besar, mohon doanya dari semua, ingin mengembangkan Gada Membaca. Gada itu apa tuh artinya Gada? Gada itu gajah dahuan. Gajah dahuan. Karena di sekitar sana ada dahuan sejak zaman dulu yang terbuat dari gunungan batu-batu bulat, tapi kalaupun air kencang itu tidak roboh, paling hanya. Jadi komunitasnya komunitas Gada Membaca. Gada Membaca. Tapi arti Gada pun itu kan palunya. Palu Gada. Palu Bima kan. Gada besi. Jadi kalau yang agak sedikit nggak paham soal gerakan ini, masa harus dipalu. Gitu. Jadi rencananya apa nih yang dengan ngebangun itu membangun sarana untuk masyarakat, perpustakaan, terus di atasnya itu rencana itu ada 3 lantai. Di atas itu perpustakaan, yang kedua ada lesehan. Itu memanfaatkan lahan sendiri ya? Itu lahan pribadi. Sampai saat ini lahan. Di mana pribadi. Itu tempatnya?
Di sebelah dekat-dekat sana sini. yuk kita lihat. Ayo, oke. Oke. Mari kita lihat, saudaraku semua. Inilah lahan yang mau dibuat ini ya, Nah, ini lahan rencananya mau dibuat student untuk center. pengembangan gada membaca. Yang ditekankan itu bahwa membangun ini bukan serta merta, wah Agus mampu nih membangun ini, bukan. Tapi ini sebuah jawaban atas tadi bentuk dukungan masyarakat itu, masyarakat yang berkunjung itu sesungguhnya mendukung. Jadi bagaimana saya menjawabnya, harus menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Dan ini loh, semua kegiatan yang dilakukan oleh Gada Membaca itu gratis. Gratis ya, Tis. Nah, semata-mata demi kemajuan masyarakat. walau alam. Tapi pokoknya kita berbagi saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi masyarakat. Tentu saja banyak juga kurang-kurangnya. Jadi sambil jalan yuk kita benahi bareng-bareng gitu kan. Ini areal ini mudah-mudahan bisa. Luas tanahnya berapa meter persegi nih? Yang akan dibangun nih? Yang akan dibangun ini areal ini ada kurang lebih 1.500 meter persegi. Luar biasa ya. Ya, dan Mau diwakafkan khusus untuk kegiatan gerakan literasi ya? wakafnya mungkin bahasanya bukan wakaf full begitu, tapi segala aktivitas bisa diakses oleh masyarakat secara cuma-cuma. Oh gitu Kan ya. gitu. Tetap kalau untuk pengelolaan penting juga biar tertib, nantinya tidak jadi rebutan. Tetap itu nantinya secara ada pengaturannya, mana hak umum, mana hak pribadi, itu ada Pak Asep. Sungguh mulia. Tapi di belakangnya bagus ya, di belakangnya ya ada. Bagus, itu ada Sungai Cimuntur. Ini kebetulan kalau musim hujan airnya jadi Coklat. begini, coklat. Tapi kalau tidak musim hujan itu lumayan Bening. tidak terlalu bening, tapi memang tidak semerah begini. Wah ini hujan ya? Ya, mudah-mudahan doanya aja dari semuanya. Iya, Kalau iya, yang ingin membantu buku sampai saja ke Sambil komunitas jalan. Gada Membaca Sambil jalan, hujan di besar. Dusun Margajaya, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Silahkan, insya Allah nyampe. Pokoknya buku-bukunya layak baca, bukan buku bekas pelajaran, tapi buku gitu. bacaan. Good. Kalaupun ingin mendukung lebih dan ingin melihat lokasinya langsung di sini, silahkan datang ke sini. Nanti kita bisa berdiskusi baiknya seperti apa agar lembaga ini kedepannya bisa berkelanjutan dan bisa memberi manfaat seluas-luasnya untuk kemajuan masyarakat. Rencana mau dibuat gedung berapa tingkat? Di sini 3 lantai, paling atas perpustakaan, paling 2 ke lantai 2 akan dibangun lesehan, ya, tempat makan sederhana. Itu nanti keuntungannya untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang di bawahnya nanti ada tempat nginep. Kalau bisa jadi kan kayak teman-teman Pak Asep jauh ingin kesini mampir, silakan lah. Semacam rumah singgah berarti ya? Rumah singgah bagi teman-teman yang mau musafir. aktivis sosial. Aktivis lah. Terima kasih juga kunjungan Pak Asep, sahabat lama waktu di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung. Kita tidak ketemu cukup lama ya. Cukup lama, hampir belasan tahun. Hampir belasan tahun, dan sekarang senanglah bisa ketemu. Sehat untuk semua, tetap semangat dan terus berbagi tanpa batas. Hatur nuhun Kang Agus. Insya Allah ini bermanfaat untuk orang banyak. Tetap sukses ya Kang Agus ya. Ya, amin. Ini karena hujan kita cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka.
Suara bergoyang bersama angin, melambai menyapa cinta, menggandeng hati yang